Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat beserta keluarga, alladzina sami'na wa ata'na. Tidak lupa juga kepada khusus kepada lora kita Muhammad Hilmi yang kami muliakan, para pengasuh dan asatidul asatidah, para santri putra dan santri putri, deka kanca-kanca bela tetangga yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, seperti apa yang disampaikan oleh lora kita tadi Muhammad Hilmi, kita perlu bersyukur karena masih istiqomah mengadakan acara Isra Mi'raj setiap tahun. Bahkan saya sendiri mondok di Al Khairat ini masuk pada tahun 1977 awal. Bulan Maret tahun 1977. Mungkin sampean belum lahir pada waktu itu. Bahkan mungkin ibu sampean belum punya suami. Mondok di sini sudah biasa setiap tahun mengadakan Isra Mi'raj. Cuma dengan metode yang berbeda. Kalau dulu Ustadz yang kebetulan pada waktu itu yang hadir pada malam ini yang ada di tiang yang itu ada Fitra Agus, itu Ustadz Damari, Haji Damanhuri. Beliau ini yang baca kitab Dardir. Jadi sistemnya baca kitab pakai makna, lafal makna, kemudian diartikan. Dan para santri diperbolehkan bertanya. Wah, ini yang bikin grogi. Jadi pada waktu itu kalau menceritakan buruk saking malunya sampai keluar airnya, sampai keluar keringatnya. Pada waktu itu bukan buruknya yang keluar keringatnya, tapi ustadznya yang keluar keringatnya. Ada Ustadz Basir ini senangnya kalau baca Isra Mi'raj ini ceritanya nyinggung anak perempuan. Paginya didemo oleh santri perempuan. Yang namanya perempuan semuanya pelacur kecuali ibu saya, katanya. Besok paginya didemo oleh santri putri. Itu pada sekitar tahun 1977 itu. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada saya. Berapa tahun? 42 tahun sampai hari ini, sampai malam ini, Allah Ta'ala memberikan keistimewaaan kepada saya. Mudah-mudahan termasuk tetangga, karena ada sabda Nabi begini,
hayati khairun lakum tuhaddisuna wa yuhaddatsu lakum. Saya masih hidup, kehidupan saya baik bagi kamu, kata Rasulullah. Kalian bisa berbincang-bincang dengan saya. Wa mamati khairun lakum. Dan kematian saya besok juga baik kepada kamu, kepada kalian. Kenapa? Tu'radu a'malukum alayya. Semua perbuatan kalian, kata Rasulullah, itu dihaturkan kepada saya. Namanya beserta nama ibunya, beserta nama bapaknya. Jadi setiap hari, setiap malam, setiap detik perbuatan kita ini dihaturkan kepada Rasulullah. Ada malaikat yang berjaga di sana. Ya Rasulullah, Agus Syuhada bin As'ad sekarang sedang menghadiri Isra Mi'raj di akhirat. Dihaturkan kepada Rasulullah. Itu Rasulullah yang namanya Khalil bin Samsuni Sumber Pocong juga hadir di acara Isra Mi'raj. Dihaturkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, fama ra'aitu min khairin hamidullah. Jika amal perbuatan itu baik, aku memuji kepada Allah. Alhamdulillah aku syuhada ikut hadir, kata Rasulullah begitu. Alhamdulillah Khalil bin Samsuni juga hadir. Wa ma ra'aitu min syarrin astaghfirullah lakum. Jika kalian berbuat tidak baik, aku beristighfar kepada Allah. Sedih Rasulullah. Jadi kalau kita berbuat baik dengan amal-amal yang baik, Rasulullah senang. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dengan mengadakan mulai dari panitianya dihaturkan kepada Rasulullah bisa menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah ada panitia mengadakan Isra Mi'raj, baik sekali, pentasnya bagus. Terus yang bikin pentas itu sembahyang enggak tadi? Biasanya yang bikin pentas itu enggak ikut bersolat jemaah, kadangnya enteng-enteng saja. Oh, solat Rasulullah, alhamdulillah, kata Rasulullah. Oh, ini Pak Yasin ini juga sulit repot dengan sound systemnya Rasulullah. Gratis sama bayar? Gratis Rasulullah, alhamdulillah. Bayar ya Rasulullah, astaghfirullahaladzim, kata Rasulullah, astaghfirullahaladzim. Begitu salatnya. Juga ada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala wakkala malakan. Allah Ta'ala ini memberi tugas kepada malaikat. Satu malaikat. Malakan ini bentuk mufrad. Orang Indonesia ini salah kaprah. Malak ini mufrad, malaikah itu jamak. Tapi orang Indonesia mengatakan malaikat Jibril. Lah jamak pakai Jibril. Ini salah kaprah. Malak mufrad, malaikat itu jamak. Innallaha tabaraka wa ta'ala wakkala malakan. Allah Ta'ala memberi tugas kepada satu malaikat. Wa a'tahu asma'al khalaik. Allah Ta'ala memberitahu tentang nama-nama makhluk. Semuanya dikasih tahu oleh Allah Ta'ala tentang kepada malaikat ini. Malaikat Laibek ya Allah itu yang tinggi pakai kacamata itu namanya Ustadz Suudi. Oh Suudi gitu toh, pada pakai Ustadz kalau malaikat itu namanya Ustadz Suudi. Kalau yang pakai jenggot itu Ustadz Agus Syuhada. Yang kecil-kecil mungil itu, yang ganteng alim itu Zain, Ustadz Zain. Semuanya dikasih tahu oleh Allah Ta'ala tentang nama-namanya itu ya. Yang duduknya agak jauh itu ya Ustadz Soleh itu. Kenapa kok jauh? Ya agak malu kalau makan jajan terlalu banyak, mungkin gitu ya.
Tidak apa-apa asalkan tidak tidur. Kalau orang tidur itu seperti apa katanya, orang tidur itu la yamutu wala yahya, tidak mutu menghabiskan biaya. Sudah tidak mutu menghabiskan biaya ya. Itu orang tidur dikasih tahu namanya satu persatu oleh Allah Ta'ala. Fahuwa qaimun ala qabri idza mutu. Dan malaikat ini berdiri di atas kuburan saya jika aku nanti sudah mati, kata Rasulullah. Falaisa ahadun yusalli alayya illa qala. Setiap ada orang membaca salawat kepada saya, malaikat itu berkata, ya Muhammad, shalla alaika fulan bin fulan, telah membaca salawat kepada sampian Muhammad. Siapa? Agus bin As'ad, Khalil bin Samsuni. Dikasih tahu namanya dan nama orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Fa yusallir Rabbu ta'ala ala kulli wahidatin asyran. Maka setiap salawat satu akan dibalas dengan rahmat 10 kali. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, kegiatan yang kita laksanakan ini bisa menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam satu keterangan, insya Allah kitabnya namanya Fatawil Hadisiyah. Wa yambagi lisyahsi idza shalla alaihi, semestinya bagi orang yang membaca salawat ayyakuna bi akmali halatin, agar melaksanakan 6 tingkah, 6 perbuatan, 6 sikap. Kadang-kadang ya kita yang baca salawat tapi tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya. Wah, kadang-kadang sibuk, sedang ekonomi kejepit, baca salawat, ternyata tidak punya pengaruh. Kenapa? Mungkin yang 5 ini kurang dilaksanakan. Apa itu? Mutahhiran, dalam keadaan suci dari najis. Jadi kalau kita baca salawat, bersuci dulu, pakai pakaian yang suci. Wa mutawaddian, punya wudu. Jadi baca salawat punya wudu. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Wa mutafakkiran bidzatihi fi dzatihi, dan berpikir, tafakur tentang adatnya Rasulullah. Jadi kalau kita membaca selawat seperti assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, mudah-mudahan salawat dan salam terlimpahkan kepada ajunan ya Rasulullah. Kita membayangkan Rasulullah di sana. Kita membayangkan sedang berhadapan dengan Rasulullah. Begitu kalau membaca selawat. Tafakur. Kalau tidak bisa, berusaha untuk bisa. Lebih-lebih kalau kita sudah pernah ziarah ke Mekah, pernah ziarah ke Rasulullah, di saat kita baca selawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, seakan-akan kita ada di depan makam Rasulullah. Kalau bagi kita yang tidak bisa maksiat, coba dalam syair itu, ya hadirun ayyuhan nabi ayyuhar rasul, ana fi hawak la uti'ul udul, laita syi'ri mata ubasirul khiyam,
laita syi'ri mata anzurul maqam. Ayuhan nabi, ayuhan rasul, wahai nabi dan rasul, ana fi hawak la uti'ul udul. Kami masih dalam kebingungan ya Rasulullah, kita tidak bisa berbuat yang baik. Laita syi'ri, mudah-mudahan syair yang saya baca ini ubasirul khiyam, nanti bisa melihat khiyam, kemah yang ada di Madinah itu. Laita syi'ri mata anzurul maqam, mudah-mudahan syair yang saya baca ini bisa melihatkan saya kepada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua santri-santri al khairat, Allah Ta'ala menjadikan orang yang pernah nanti berziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina minas salihin, al-alimin al-amilin, al-faizina bil jannah, an-najina minan nar, az-zairina ila baitikal muharram, az-zairina ila maqami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita berziarah. Jadi kita membaca selawat, kita tafakur, ingat-ingat Rasulullah. Nah, yang kelima, wa ayyurattilal hurufa, dan hurufnya dibaca baik-baik. Tartil itu maknanya baik, tajwid baik. Warattilil Qur'ana tartila, ay jawwidhu, kayak gitu, yang baik. Kita baca selawat hurufnya dibaca dengan baik. Kadang-kadang kalau kita di kampung-kampung baca selawat, ya, yang namanya kaki sampai ngelonjor jari, ngoncur jangan yang metur. Tek salpang sallallahu ala Muhammad, haknya hilang sudah. Yang semestinya kan sallallahu ala, kan pakai hak kan, Allahu. Ini ndak sallallahu ala Muhammad, ya ndak ada fadilahnya karena hurufnya sudah salah. Subhanallah wa bihamdihi, haknya sudah hilang, hurufnya hilang. Disuruh terima ya ndak ada kan, hurufnya sudah, bacanya sudah salah kok mau diterima. Asah dulu baru nanti diterima kan gitu. Sallallahu ala, salah. Yang benar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mereka membaca subhanallah wa bihamdihi, salah juga. Yang terakhir, satu, harus suci. Dua, harus punya wudu. Tiga, harus tafakkur. Empat, menghadap kiblat. Lima, harus hurufnya dibaca dengan baik. Yang enam, wa alla yu'ajjila al kalimat, yu'ajjila alal kalimati, dan tidak boleh kesusu dengan bacaan itu. Kalimat tidak boleh kesusu, harus tenang-tenang saja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Barang siapa membaca satu kali akan datang rahmat 10. Barang siapa membaca selawat 10 kali akan turun rahmat 100 kali. Barang siapa membaca selawat 100 kali akan datang rahmat 1000 kali. Barang siapa membaca selawat 1000 kali akan, kata Rasulullah, pasti orang itu akan mendapat syafaat dari saya yaumul qiyamah. Saya mengajak kepada saudara-saudara, sekali-sekalilah baca selawat. Apakah itu malam Jumat, kalau ada waktu-waktu kosong, duduk dengan membaca selawat 1000 kali untuk mengharapkan syafaat dari baginda Nabi. Dan insya Allah kalau hati kita dengan niatan takdim dengan Rasulullah, membaca salawat bukan karena embel-embel ingin banyak rezeki, ingin ini dan itu, tapi kita membaca salawat karena ta'ziman,
karena menghargai Rasulullah, menghormat Rasulullah, insya Allah dosa kita akan diampuni, rezeki kita akan ditambah, dan seterusnya. Ada satu cerita, dulu saya ini pernah punya kesulitan luar biasa. Apabila kewajiban itu tidak ditunaikan, saya akan punya malu besar. Bukan kemaluan yang besar, bukan ya, punya malu besar. Lain, kemaluan saya besar dengan malu saya besar itu lain. Nah, di saat kebingungan itu, kalau sampai 2 hari lagi saya tidak bisa, kewajiban itu tidak ditunaikan, maka saya akan betul-betul malu di depan masyarakat. Saya bingung luar biasa. Saya tidur sampai jam 2 malam, saya belum ngantuk. Entah ternyata mau tertidur, kok bermimpi. Mimpi saya begini. Saya duduk di ruang tamu. Almarhum Ki Suhud ini datang, perasaannya dengan lari-lari kencang gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kamu ada susah ya? Iya Kiai. Mudah kalau cuma kesusahan seperti itu. Kamu baca selawat 1000 kali. Selawat pendek saja 1000 kali. Setelah baca selawat 1000 kali, ziarah ke makam saya, ke kuburan saya, akan saya mintakan kepada Allah, kata beliau ini. Kemudian saya kok masih bertanya, yang dinamakan selawat pendek itu sallallahu ala Muhammad apa Allahumma sholli ala Muhammad? Itu saya tanya. Sama saja, kata beliau. Sama saja, apakah kamu baca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad? Kalau pantas-pantas saja yang dimintakan, insya Allah Allah Ta'ala akan memberi. Wah, saya terbangun jam 2:30, berarti tidak ada setengah jam itu. Bangun saya kesusu, kapan yang mau pagi? Setelah baca salat subuh, saya baca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 1000 kali. Berapa jam itu? 40 menit. 40 menit kalau merokok cuma 2 batang ya. Tapi terasa lama sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah baca 1000 kali, saya tidak sarapan, tidak apa, langsung ziarah ke makam beliau. Alhamdulillah, setelah ziarah itu permasalahan saya, kesusahan saya bisa diselesaikan sebelum saya nyampe ke rumah. Bisa diselesaikan dalam perjalanan itu. Maka sampai saya ngajak, ya, kalau sampean punya kesulitan apapun, terutama kalau saya dulu waktu mondok itu biasa pakai surat, belum ada HP. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu, ekonomi habis. Mau bilang enggak punya apa-apa itu ekonomi habis. Terus NB di bawah, celana dan sarung amblas. Kalau kita punya kesulitan semacam itu, kita baca selawat, entah di masjid depan atau langsung di makam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tawassul kepada beliau. Beliau ini orang wali. Saya tahu sendiri itu, saya merasakan sendiri. Baca, insya Allah. Nah, termasuk kalau kita dalam keadaan kesulitan menghafal, sulit, baca selawat. Terutama ya selawat-selawat yang seperti itu yang dibaca tadi. Beliau pernah berkata, santri al khairat siapa saja kalau bisa bermimpi dengan guru saya Said Amin, Said Amin Al-Qutbi itu, nah anak ini akan jadi orang pandai. Jadi kita yang ada di al khairat sebetulnya menjadi keluarga al khairat, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita ini ada pada naungan orang-orang besar. Kiai Zainal Ali orang wali, Ki Suhud orang wali, gurunya beliau ini yang
bata-bata orang wali Kiai Majid, gurunya yang di Mekah orang wali, sampai itu jadi selawatan. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Aminin Nabi. Itu gurunya almarhum disebut, yang disebut-sebut oleh mereka. Jadi orang besar-besar semua. Jangan khawatir. Alhamdulillah, insya Allah dengan membaca selawat dan sering berziarah ke makam beliau, insya Allah sampean akan menjadi orang yang baik, orang yang alim, dan ilmunya bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Amin, insya Allah. Kemudian setelah itu, dalam Isra Mi'raj tadi sudah disebutkan, dalam perjalanan Rasulullah selalu bertanya, "Mahadha ya Jibril, mahadha ya Jibril." Rasulullah itu bertanya kepada malaikat Jibril. Apa iya Rasulullah tidak tahu? Padahal malaikat ini, para nabi ini lebih dulu tahu daripada para malaikat. Kan begitu kan? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Lebih tahu Nabi Adam daripada para malaikat. Lah ini Rasulullah mengapa kok bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Padahal Rasulullah tentunya lebih tahu daripada malaikat Jibril. Apa ini? Ini memberitahukan kepada kita bahwa ilmu syariat tidak bisa diperoleh dengan cara selain belajar. Kadang-kadang kalau di zaman saya memperbanyak wiritan, memperbanyak salawat, katanya kalau ketemu dengan Nabi Khidir akan jadi alim. Tidak, keliru itu. Keliru. Disebutkan dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu, wa bima taqarrara ulima anna sya'il masyara'i la yudraku illa bitta'limil hissi. Ilmu syariat ini tidak akan diperoleh, tidak bisa diperoleh kecuali dengan belajar yang nyata. Juga sebaliknya, ilmu gaib, ilmu batin, ilmu hakikat juga tidak bisa diperoleh dengan cara belajar. Ada hadis, man alimah wa amilah, barang siapa nanti sudah tahu, wa amilah kemudian diamalkan, wa allamah dan diajarkan, allamallahu ma lam ta'lam, Allah Ta'ala akan memberi ilmu yang mana ilmu itu belum kalian tahu. Ilmu apa ini? Ya ini yang dimaksud ilmu hakikat di sini. Jadi ilmu hakikat tidak bisa dipelajari dengan dengan sinau, dengan mutola'ah. Dengan apa? Amalkan ilmu syariat yang ada itu. Ada seorang datang ke rumah saya, cerita, kalau ngaji sama kiai ini dan itu, mereka sering menerangkan hakikat, sering menerangkan secara hakikat. Saya jawab, kalau ada orang sering berbicara tentang hakikat, dia tidak tahu tentang hakikat, gitu kan saya. Kalau ada orang sering berbicara tentang hakikat, berarti dia goblok tentang hakikat. Mengapa? Hakikat tidak bisa dipelajari. Hakikat tidak bisa dipelajari dengan secara nyata ini. Bagaimana caranya? Amalkan ilmu yang kita dapat, kemudian ajarkan. Dengan begitu insya Allah kita akan ditambahi dengan ilmu hakikat itu. Makanya dalam Isra Mi'raj, apa perlunya Isra? Bukan melihat apa, linuriyahu min ayatina, untuk saya memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan saya. Tapi setelah Mi'raj, laqad ra'ahu ayati rabbihil
kubra. Betul-betul melihat. Jadi dalam Mi'raj sudah Rasulullah itu melihat tanda-tanda Allah. Tapi dalam Isra linuriyahu, memperlihatkan Allah. Nah, kalau nanti setelah memperlihatkan dengan hajinya akan melihat sendiri. Nah, saya ada rasa prihatin kepada teman-teman Al-Khairat ini. Belajar, setelah senang-senang belajar, istiqomah belajar, kok ada godaan harus kuliah, mencapai S1. Apa yang terjadi? Setelah 1 tahun berhenti kuliah, ada tetangga saya, ya tetangga saya di sana, di selatan sana, oleh ayahnya itu tidak boleh kuliah, wes lah, netep saja di Al-Khairat, belajar ilmu agama. Tidak ayah, begini ayah. Akhirnya kuliah. Setelah 2 tahun dia tidak punya biaya, berhenti. Alhamdulillah sekarang mancing. Mancing. Padahal di sini sudah diajarkan kan ta'lim caranya bagaimana mendapat ilmu. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Dzakaun atau dzakain. Kalau dzakain jadi badal dari sittatin. Kalau dekaun itu jadi khobar dari mubtada yang dibuang, huwa dekaun. Dekaun wa hirsun wastibarun. Saya lebih suka dekaun. Kalau pinter Agus Pak Damari itu lebih suka dekain. Apa dekain itu di bawah, kalau dekaun di atas. Saya lebih suka ada di atas. Dekaun wa. Syarat untuk mendapat ilmu, ayo mari kita bahas satu persatu. Satu, cerdas. Cerdas ini kita pelihara. Jangan kebodohan kok jadi orang bodoh kok bangga. Ini yang sulit. Alhamdulillah saya jadi orang bodoh. Jangan bangga dengan kebodohan. Bagaimana kita menjaga kecerdasan? Itu di ta'lim kan ada itu. Ya talibal ilmi bashiril wara'a wajannibin nauma watruki shiba'a dawim ala darsilatu fariquhu wal ilmu bid darsi qama wartafa'a. Kan begitu kata limut alim. Kita cerdas ini kita pelihara kecerdasan dengan cara apa? Makan sedikit, jangan banyak-banyak makan. Di zaman saya dulu Pondok Al-Khairat ini, semua santri kalau makan 1 hari 1 malam ini cuma 1 kali. Dan tidak ada jajan, tidak ada warung. Cuma 1 kali itu. Betul. Dan kalau sekarang 2 kali, itu pun masih agrung. Waduh, kok menunya seperti ini? Tidak boleh gitu cangkolang ya sama guru kita. Tidak boleh. Terimalah apa adanya. Terimalah apa adanya. Dengan menerima apa adanya, insya Allah sampean itu jadi orang yang tenang. Sampai ada orang sakit ya, ada dokter. Dokter ini suaminya dokter, istrinya dokter. Tapi sakit kepala terus. Konsultasi dengan temannya. Oh begini, tapi tetap tidak sembuh-sembuh. Akhirnya datanglah kepada seorang kiai. Yang kiai ini rotok-rotok jodep. Kiai, saya minta doanya kiai, saya sakit kiai. Loh, sampean kan dokter, istri sampean dokter, bersama istrinya datang. Iya kiai. Wah ya tidak bisa lah. Endaklah kiai, saya minta doa, apabila ada saran dari sampean akan saya pegang saran-saran kiai. Sungguh? Iya. Berani sumpah? Berani kiai. Saran apa yang disampaikan oleh kiai? Akhirnya dipanggil untuk mendekat kedua dokter yang biasa sakit kepala ini, suami istri. Katanya kiainya, setiap hari kamu mengecup pentil susunya istri kamu.
dengan dosis 3 kali sehari. Dokternya noleh, akhirnya dia ke belakang. Lah, mengapa kok mundur? Ya ndak apa-apa, ya. Istrinya juga mundur. Berpikir keras sang dokter. Gimana? Umur saya sudah 60, istri saya 55, yang mau ngecup pentilnya. Ini gimana ya ini? Katanya Kiai, tadi sudah janji. Apapun saran dari saya akan dikerjakan. Iya, jangan khawatir ya. Akhirnya sang dokter yang suami, wah, ada orang cerdas. Ini saya punya rencana yang jitu. Kan istri saya sudah tua. Saya mau kawin lagi saja ya, lebih muda. Nanti kalau saya dikasih tahu oleh Kiai, alhamdulillah istri saya tidak bisa menolak. Akhirnya mendekat. Dokter yang laki-laki mendekat sama kiainya. Kiai, ya, sambil berbisik-bisik ini, istri saya kan sudah tua ya. Terus saya mau kawin lagi ya, yang lebih muda. Kiainya tenang saja. Kemudian disuruh lebih mendekat. Kemudian sang kiai berbisik-bisik ke telinganya, terimalah apa adanya. Terimalah apa adanya, walaupun istrinya yang sudah tua seperti ya, wis kemutan. Apa yang terjadi? Setelah beberapa hari, pagi dikecup, mau tidur dikecup, 1 kali kecup 5 menit. Akhirnya di samping seperti itu, kan dia punya banyak gurau sama istrinya, banyak tertawa. Dengan sendirinya si dokter ini kok sembuh gitu loh. Artinya apa? Dokter ini sakit-sakitan karena kurang tertawa. Makanya teman-teman kalau ada penyakit indigo, penyakit vertigo, sedikit vertigo. Sekarang banyak orang sakit vertigo. Apa jawabannya? Banyaklah tertawa. Tapi asalkan dengan ada temannya, ya kalau sendirian jangan. Banyak-banyaklah tertawa, insya Allah dia sembuh. Lah, ini dzakaun, cerdas. Pelihara kecerdasan ini. Atau kalau kita mau belajar, karena kecerdasan kita terbatas, carilah sekolahan. Ya, kalau mau kuliah nanti ini, cari ya fakultas atau perguruan tinggi yang kegiatannya itu padat. Untuk melatih sistem hafalannya. Jadi diantara untuk mencerdaskan otak ini hafalan. Dan diukur dengan kecerdasan kita. Oh, kita belum begitu fasih dengan bahasa Indonesia. Jangan mengikuti jurusan bahasa Arab. Kita bisanya cuma menghitung. Iya, kita mengikuti jurusan matematika. Begitu caranya, dzakaun ini. Nah, mondok belum berapa tahun sudah mau pindah kemana? Ke Saudi Arabia. Oh, kok sombong banget santri Al-Khairat ini. Di sini lugatil Arabiyah saja belum tamat kok mau belajar ke Saudi Arabia. Datang akhirnya ke Saudi, mau belajar berangkat. Saya nyampe di Saudi, tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Akhirnya datang, kena lapar. Datang ke toko mau beli roti, dia menunjuk, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya dak bisa. Si toko juga tidak jawab, ini aku mau ngapa ini. Diulangi, alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fihi. Dibiarin saja oleh yang jual. Kemudian datanglah orang jual susu. Nah, ini orang Madura. Datang orang susu, dia dipikul, laban itu susu. Tapi bagi orang Madura, laban itu lawan. Laban. Duh. Saya enggak takut, saya orang Madura ini katanya. Ini apa? Tidak mengukur dengan dzakaunnya ini.
Yang kedua, wahirsun, giat. Untuk mendapatkan ilmu itu harus giat. Kalau kita tidak giat, maka harus cari yayasan atau cari fakultas yang peraturannya yang agak ketat. Oleh karena itu di sini juga harus itu. Pengasuh sudah baik begitu caranya mendidik. Tapi undang-undangnya pengurus ini kalau tidak dikerjakan, maka anak-anak tidak bisa giat. Lah anak zaman sekarang kan maunya males saja. Dan kemalesan ini harus ditumpangi dengan keketatan dari pengurus. Semuanya harus berjemaah, semuanya harus sinau, harus mutolaah. Itu jam-jam pelajaran ini perlu sekali untuk ditata. Hirsun, wastibarun, dan sabar. Yang dimaksud sabar di sini, ya mau didenda ditakzir oleh pengurus, oleh ustadz, mau dimarahi. Ini sulit sekarang ini dengan undang-undang pemerintah ini. Kalau ada guru sampai memukul santrinya, kalau ada guru memukul muridnya, wah dikena pasal apa itu, kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kalau ada suami memukul istrinya, wah ditahan, dipenjara karena ada undang-undang kekerasan rumah tangga. Ini undang-undang apa ini? Tidak cocok. Kalau saya dan kalau adik-adik punya anak yang nakal, daripada saya yang nanti yang dilawan mulai ini tidak ada gitu. Kan gitu caranya. Punya istri, kok istrinya melawan? Sebelum mereka itu berani kepada suami, suami yang harus tegas lebih dulu. Ini undang-undang kurang tepat. Ini dia ada di daerah Hampil Gading ini. Namanya ada desa-desa Kampung Anyar ya. Ada guru itu dihukum gara-gara memukul santrinya, memukul muridnya. Ini tidak boleh. Kalau di zaman saya dulu di pengimaman ini pasti ada penjalin, ya, ada penjalin. Kemudian di sekolah kalau ada anak nakal, ini gosok, ini pasti dilempar oleh gurunya. Dan sekarang tidak berani Pak Guru seperti itu, karena ada undang-undang pemerintah yang ini, yang sedikit HAM, sedikit melanggar HAM. HAM itu kan buatan setan itu ya. Buatan setan. Kita harus kembali saja dengan aturan di kitab itu ada takzir. Ada hukuman itu. Cuma kalau bahkan kalau takzir itu pakai uang, anak-anak nakal. Kenapa? Tadi tidak masuk sekolah. Ini harus ditakzir. Apakah itu berdiri 1 jam? Tidak boleh ditakzir dengan uang. Menurut jumhur ulama ini. Cuma ada sebagian yang memperbolehkan. Disuruh ngaji 1 juz begitu. Wastibarun, wabulgotun, ini yang penting ini. Harus punya bekal lah. Apa yang terjadi? Ibunya bekerja di Saudi, sering kiriman-kiriman. Karena sudah banyak uang, maunya ke Unisma, maunya ke UIN, maunya ke UM. Setelah dalam perjalanan 2 tahun, ibunya pulang dari Saudi. Ya gagal, tidak bisa meneruskan kuliah. Mari kita mulai ke depan ini, kita tahu dirilah. Kalau memang bapak-bapak kita, kalau ibu-ibu kita bekalnya memang pas-pasan, tidak usah kuliah, cukuplah di al-khairat saja, mempelajari agama. Kalau cuma cita-cita ingin makan, tidak usah sekolah sampean. Betul. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Semuanya sudah oleh Allah Ta'ala dalam kandungan sudah diciptakan. Ini rezekinya, ini rezekinya, ini rezekinya. Tidak ada orang mati kelaparan, ini tidak ada, kecuali karena musibah secara keseluruhan. Kalau perorangan tidak ada orang mati, kenapa? Kurang makan tidak ada. Kalau sampean hanya ingin hidup sampai usia yang ditentukan oleh Allah tanpa belajar, tanpa ngaji, tetap bisa makan. Akan tetapi kalau kehidupan ini lebih sempurna lagi,
maka harus punya ilmu pengetahuan dan doa. Nah, inilah. Ilmu pengetahuan punya profesi ditambah doa, ini ibarat beda. Ya. Doa kita minta kepada Allah. Kalau kita cuma wadahnya memang kecil, pemberiannya kecil. Kalau wadahnya ini besar, pemberiannya Allah akan besar. Gitu. Contoh, menjadi sekretaris. Di desa sekretaris, orang kini mengatakan Pak Cari. Itu satu bulan dengan bekerja ketik-ketik, gajinya 4 juta. Sama-sama sekretaris negara, tidak ikut bekerja, cuma ngomong toh, begini, gajinya 30 juta. Sama-sama sekretaris. Kenapa? Karena wadahnya ini lebih besar. Doa kita juga harus begitu. Wa irsyadu ustadin wa bulghatin. Saya ulangi bagi anak-anak yang memang tidak mampu untuk melanjutkan, jangan bingung-bingung. Belajarilah agama. Ya, pelajarilah agama. Karena dengan belajar agama nanti akan serba bisa. Kemarin Habibie berpidato di Mesir itu. Saya termasuk orang sukses, saya bisa membuat kapal. Anak saya bekerja di luar negeri semua. Kekayaan saya sudah luar biasa, kata Habibie, tapi tidak membawa ketenangan semua itu. Yang membawa ketenangan adalah agama, mendekatkan diri kepada Allah, kata Habibie seperti itu. Nah, kita jangan, kalau ingin kehidupan kita secara ekonomi lebih tinggi, belajarlah yang banyak, berdoalah kepada Allah. Tapi kesuksesan ini tidak akan bisa membawa kebahagiaan kecuali ditumpangi dengan ilmu agama. Kalau anak saya semuanya 3 itu dipesan. Saya tidak punya cita-cita sampean jadi guru. Saya tidak punya cita-cita sampean jadi kiai. Saya tidak pernah bercita-cita sampean menjadi pegawai negeri. Cita-cita saya satu, sampean harus pinter, titik. Itu. Kalau jadi pejabat kepala desa, ilmu tidak punya, jangan aja jadi kepala desa, bindeng. Menjadi guru, ilmunya pas-pasan, wah sinau terus karena takut ini mengganggu kejiwaan, membawa stres. Tapi kalau sudah pinter, jadi apa saja. Ini yang dimaksud khalifah fil ardi. Pinter cita-citanya. Makanya ada itu kalau di bahasa Indonesia, cita-cita harus setinggi langit. Keliru. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Cita-citanya jadi gubernur. Nanti kalau sudah jadi gubernur, ya tidak begitu bersyukur. Apa? Karena cita-citanya sudah bergugur. Apalagi menjadi bupati, stres. Tidak bersyukur menjadi bupati karena cita-citanya gubernur. Jadi tidak bisa bersyukur kita. Maka kalimat yang paling pas, pucuk dicinta ulang tiba. Kepinginnya pucuk, kulupan. Alhamdulillah makan kulupan. Karena memang cita-citanya. Kalau sewaktu-waktu punya daging, alhamdulillah. Begitu, tidak usah punya cita-cita yang lebih muluk-muluk, tidak usah. Satu cita-citanya, ingin menjadi orang pandai, titik. Wa irsyadu ustadin. Dan gurunya. Petunjuk dari guru. Makanya kalau ingin jadi orang baik, orang pinter, carilah pendidikan yayasan yang aktif. Kadang-kadang ada sekolah itu kadang gurunya tidak masuk. Ini tidak boleh. Watulu zamani, dan zamannya harus pas, harus panjang. Mondok 2 tahun pulang tidak punya apa-apa. Ya sekarang punya S1, belum ada apa-apanya. Nanti cita-citanya kalau sekolah harus S2. Bahkan S3, sampai terakhir S lilin, S teler, S campur dan segala macam itu bisa ini. Sebetulnya saya sudah dipesan tadi ini oleh Pak Yasin. Karena dimulai jam 10:30, ini saya naik tadi jam 11. Ya cukup setengah jam saja lah katanya. Sekarang 11:13 menit. Yang terakhir saja pesan saya. Mudah-mudahan dalam Isra Mi'raj seperti tadi dikatakan oleh
yang membawa cerita yang terakhir ini. Alhamdulillah kita dikasih sholat 5 waktu. Seandainya 50 kali, yang 5 saja bolong-bolong katanya. Jangan cukup dengan sholat 5 waktu, kita tambahi dengan sholat-sholat sunnah, kita tambahi dengan duha, kita tambahi dengan tahajud. Apapun kesulitan kita, ya, sholat ini sebagai senjata kepada Allah, alat untuk berminta kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan begitu kan? Ayo minta tolonglah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan sabar. Yang kedua, dengan sholat. Sholat. Ya, kita sebelum berangkat ke pasar, sebelum berangkat bekerja, sholat duhalah dulu. Malam-malam sebelum kita bangun, ya, sebelum kita subuh kita sudah bangun, baca apa itu? Ya, sholat tahajud, witir. Ya. Insya Allah dengan cara ini tidak ada kesulitan kita. Dulu saya pernah jalan-jalan dengan Kiai Ali almarhum ini. Dari Mojokerto perjalanan jam 3 malam menjelang subuh. Ada orang bawa jualan, jalan kaki menuruni gunung ini menuju pasar Pandaan. Banyak, ada orang 5. Pada malam hari itu jam 3 itu katanya Kiai Ali, Pak, mari bawa orang itu, kasihan Pak, ini mau ke pasar, jalan kaki berapa kilo itu. Tapi si sopir, kalau tidak salah Pak Soleh sopirnya ini, kalau tidak salah, tapi terlanjur jauh. Saya bilang, ya kasihan, tidak kasihan juga tidak kasihan gitu saya. Loh kenapa Pak? Mereka jalan kaki kok tidak kasihan? Orang yang sampai punya pekerjaan sehina mereka cuma 2. Kenapa? Dia orang bodoh dan bukan ahli ibadah. Orang yang punya pekerjaan yang hina-hina itu, yang pekerjaannya sampai menurunkan martabat itu, cuma orang bodoh dan bukan ahli ibadah. Tapi kalau orang pinter dan ahli beribadah, tidak akan pernah menjadi orang sehina seperti dia. Mudah-mudahan kita sholat dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ibadah kita, sholat kita, bibarokati Rasulullah, bisyafaati Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam doa kali Rabbil firli bibarokatil hadi Muhammad. Insyaallah kalaban barokahnya ini, dengan salawatan ini, dengan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, insyaallah kehidupan kita sukses di dunia, sukses di akhirat. Cukup sekian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi para mustami'in, dalam ridho ilahi rabbi wa billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.